Halo Detikers, masih di detik-detik menuju launching detikjatim.com. Saya sudah bersama salah satu partner kita juga yang mengingatkan kita kembali tentang pentingnya untuk menjaga hidup sehat. Bagaimana kita tetap menjaga, mengantisipasi itu lebih baik karena kesehatan itu kalau sudah hilang harganya sangat mahal. Sementara menjaga kesehatan itu jauh lebih murah. Karena itu kita akan berbincang banyak tentang bagaimana kita mengantisipasi sehingga hal-hal yang buruk dalam kehidupan kesehatan kita bisa tertanggulangi sebelumnya. Bersama saya sudah ada Bung Lois Sumanta Direja, Senior Brand Manager Softvel dan Force Magic dari Enesis. Mas Lois, apa kabar? Baik Mas, selamat pagi. Sering ke Jawa Timur? Lumayan sering ya. Di event ini kapan datangnya? Kemarin, hari ini? Kebetulan saya PP dari pesawat paling pagi, habis rencana Pulang. launching ini sore kita pulang. Wah, nggak sempet kulineran dong. Mungkin next time. Oke, nah kita bicara soal pandemi nih sekarang ya. Pentingnya menjaga kesehatan diri kita itu mungkin sudah disadari oleh masyarakat. Bagaimana kita mengantisipasi pandemi dengan virus coronanya. Sekarang sudah ada varian baru Omikronnya. Kita sudah familiar tuh dengan itu. Tapi rasanya kita kadang-kadang suka suka lalai bahwa ancaman dari penyakit lain itu masih tetap ada sebenarnya. Salah satunya DBD misalnya, yang Indonesia itu sangat-sangat endemis sekali kan di situ ya. Gimana menurut Mas Lois? Jadi pertama-tama kami dari Enesis Group bersinergi dengan pemerintah dan media untuk menjaga kesehatan masyarakat. Itu yang pertama. Itu adalah suatu bentuk peduli kami dari Enesis untuk membantu kesehatan masyarakat. Nah, melihat kondisi saat ini selain COVID yang sedang meningkat saat ini, kita juga perlu waspada terhadap namanya penyakit demam berdarah seperti itu. Nah, tapi untuk di COVID itu sendiri kita itu bentuk peduli kita dari Enesis adalah ikut membagikan healthy kit yang berisi produk-produk dari Enesis, yaitu di situ ada kita punya hand sanitizer antis, kita punya multivitamin ammonizer, dan kita juga punya plosa aromaterapi. Itu salah satu yang kita lakukan untuk mencegah COVID. Tapi untuk mencegah demam berdarah sendiri, kalau lihat kondisi saat ini adalah semua orang sibuk, tempat yang paling aman adalah di rumah. Karena kan pada saat mereka keluar rumah, beresiko terkena COVID. Tapi tanpa diduga bahwa pada saat kita di rumah, kita tetap terancam oleh namanya demam berdarah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat kondisi keterjangkitan demam berdarah ini terutama di musim-musim pancaroba gitu. Di Indonesia tuh seperti apa sih yang di-studi oleh Enesis? Jadi kalau kita lihat memang kita juga data dari Kemenkes, memang sepanjang tahun itu demam berdarah itu selalu ada. Jadi tidak pernah hilang, tetap ada. Tapi memang ada peak-peaknya adalah pada saat musim hujan. Jadi kalau kita lihat saat ini bulan Desember, Januari, hujan, Februari, nah biasanya tuh diikuti dengan peaknya demam berdarah. Jadi saat ini adalah kondisi di mana demam berdarah sangat tinggi. Jadi mulai muncul tuh di berita-berita bahwa teman kita di lingkungan kita atau di berita ada selebrita yang kena demam berdarah seperti itu. Nah ini kan bagaimana kemudian kita mengantisipasinya? Di rumah, menjaga diri di rumah itu untuk mengantisipasi terjangkit COVID. Tapi di rumah seperti Mas Lois katakan masih ada ancaman nyamuk demam berdarah gitu ya. Nah, salah satu produk yang dimiliki oleh Enesis itu kalau tidak salah Softvel, lotion anti nyamuk. Oke. Gimana tuh Mas? Jadi mungkin kita mengikuti juga himbauan dari pemerintah, ada gerakannya 3M gitu kan. Nah 3M itu ternyata tidak cukup, jadi sekarang itu udah mulai 3M+. Jadi selain menguras, menutup, dan mendaur ulang yang seperti disampaikan oleh pemerintah, kita juga melakukan plus-plus yang lain. Ya, salah satu plusnya banyak ya. Betul, ya salah satunya adalah menjaga kebersihan di rumah Sekitar seperti rumah, itu. Tapi yang paling penting adalah salah satunya adalah mengikuti anjuran WHO juga, yaitu mengikuti menggunakan lotion anti nyamuk seperti itu. Oh itu himbauan WHO ya? WHO juga menyarankan bahwa menggunakan repellent itu sebagai tambahan untuk mengurangi demam berdarah. Jadi buat kakak-kakak Detikers, selain menggunakan skincare,
untuk wajah, juga Nah, perlu menggunakan lotion anti nyamuk betul. untuk mengantisipasi demam berdarah. Betul. Nah, sebenarnya plusnya lain ada juga. Jadi kita pun di Anasis punya aerosol anti nyamuk juga gitu. Jadi kita punya juga Force Magic aerosol anti nyamuk. Aerosol anti nyamuk itu semprotan. alat obat semprot Obat ya. semprot aerosol seperti itu. Nah, Kalau pakai lotion plus semprot itu agak relatif aman lah ya. betul. Jadi kalau untuk indoor kita pakai aerosol, Force Magic. Kalau untuk outdoor activity keluar rumah kita menggunakan lotion anti nyamuk. Jadi lotion anti nyamuk itu disebut juga sebagai self protection. Jadi kita bisa kemana-mana aman tanpa digigit nyamuk, terutama nyamuk demam berdarah. Penggunaannya tuh kayak gimana? Setiap saat kah atau berapa jam sekali untuk dan apakah itu bentuknya lotion? Kan ada juga yang bentuknya seperti cairan gitu. Betul. Bedanya apa? Jadi kalau lotion anti nyamuk itu bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk itu hampir 8 jam. 8 jam? Iya Mas. Oke. Nah jadi kita menyarankan karena nyamuk demam berdarah itu biasanya menggigit setiap pagi dan sore hari. Jadi kita sarankan setiap pagi itu jam 9 setelah mandi kita menggunakan lotion anti nyamuk. Dan sore jam 3 sore kita ulang lagi menggunakan lotion anti nyamuk. Kalau siang berarti nggak usah? Karena pada saat kita mengoles jam 9 pagi udah bisa memproteksi sampai sore gitu. Sampai berapa lama? 8 jam. 8 jam. Itu kalau kita gosok di badan itu 8 jam ya? 8 jam. Jadi ada 2 sediaan, ada lotion sama spray. Jadi tergantung preferensinya Nah, konsumen. itu bedanya apa? Sebenarnya itu hanya bentuk sediaan aja. Mungkin kalau beberapa orang yang tidak mau bersentuhan langsung dengan lotion, dia menggunakan spray. Jadi tidak langsung mengoles langsung. Oke. Spray itu digosok juga di badan? Enggak. Spray enggak langsung. Langsung aja disemprot aja ya. Oke. Nah, dan itu tingkat efektivitasnya sudah teruji ya? Sudah teruji. Seperti itu. Kita masih tunggu nih Detikers, kita akan tes uji Sovel dan terhadap nyamuk. Itu semua jenis nyamuk ya? Betul, terhadap semua jenis nyamuk. Dan serangga juga? Serangga. Nah, Sovel itu kan sendiri sudah 33 tahun nih, Mas Alvito di Indonesia. Jadi sekarang itu kita udah sebagai market leader, kita juga sekarang udah mendevelop formula yang terbaru jadi Sovel alamiah. Jadi memang bahan-bahannya itu alami sehingga orang yang dulunya khawatir kalau menggunakan lotion anti nyamuk itu merusak kulit dan lain-lain, sekarang itu lebih aman di kulit. Jadi bisa juga buat anak-anak. Jadi herbal istilahnya gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin barangkali masih banyak yang unsur kimianya ya. Betul, sekarang lebih banyak unsur herbalnya. Mengikuti permintaan masyarakat. Ada demand bahwa yang alami itu memang lagi dicari sama masyarakat. Iya. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri ini kan kita lagi ada di Surabaya dalam rangka launching detikjatim.com. Dari NSI sendiri khususnya Sovel gimana? Kalau ngelihat kondisi demam berdarahnya di Jawa Timur misalnya dan sejauh mana kemudian penetrasi pasar yang dilakukan oleh Sovel di sini? Nah, kebetulan di Jawa Timur ini, Provinsi Jawa Timur ini adalah 3 terbesar penyumbang penderita demam berdarahnya. Ini kalau berdasarkan data hampir 3 tahun berturut-turut. Bahkan tahun ini di 2022 data sampai dengan 5 Februari Jawa Timur adalah yang tertinggi di tahun ini. Jadi hingga 5 Februari itu udah sekitar 1.700-an penderita demam berdarah gitu. Jadi kita concern juga di Jawa Timur untuk ikut mengedukasi masyarakat selain prokes tapi tentang pencegahan bahaya demam berdarah. Seperti nah itu. Kalau tadi healthy kit untuk pandemi gitu ya, untuk demam berdarah ada nggak CSR yang dilakukan sama Enesis? Jadi di samping kita Enesis ini membagikan sekitar 1.000 healthy kit, travel pack healthy kit, kita juga membagikan sekitar 100 karton Sovel lotion anti nyamuk atau sekitar 100.000 saset Sovel anti nyamuk gitu untuk masyarakat. Jadi diharapkan kita juga dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk bisa mengedukasi selain prokes tapi tentang pencegahan demam berdarah terhadap sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur. Kurang lebih seperti itu. Nah itu bagian dari penanggulangannya apa aja sih Mas? Sekali lagi diulangi barangkali kalau kita di rumah untuk DBD ini selain 3M, apalagi menjaga kebersihan rumah misalnya, dan juga setiap saat, setiap pagi menggunakan
Sovel gitu ya. Malam hari itu juga efektif juga. Jadi kalau mau tidur kita nggak perlu khawatir digigit nyamuk juga ya. Betul. Nah, jadi yang perlu kita lakukan yang mengikuti himbauan pemerintah 3M, plusnya yang kita lakukan yaitu kita menggunakan lotion anti nyamuk setiap pagi dan sore hari, dan kita juga menggunakan aerosol untuk pada saat di dalam rumah seperti itu. Kurang lebih kalau kita lakukan itu, kita juga bisa memutus mata rantai dari perkembangan nyamuk demam berdarah. Karena kan nyamuk demam berdarah itu dia bisa berkembang biak jika dia menggigit mendapatkan darah dari korbannya gitu kan, dari manusia. Jadi kalau kita rutin menggunakan itu di suatu tempat, otomatis penyebaran demam berdarah pun akan menurun karena akan mata rantai. Terbatasi ya. Nah 2022 apa yang akan jadi terobosan-terobosan, rencana-rencana besar dari Enesis secara umum, secara corporate dan divisi Sovel dan Force Magic? Jadi kalau di 2022 dari Enesis secara corporate itu memang kita punya produk-produk yang memang cukup cocok dapat digunakan pada saat pandemi seperti ini. Jadi yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, kita punya hand sanitizer Antis. Jadi adalah hand sanitizer yang mungkin salah satu pionirnya di handy sekali, gampang dikantongin. Betul, ya. Nah itu yang perlu kita bawa kemana-mana. Kita juga punya multivitamin untuk mencegah COVID juga, namanya Ammonizer. Dan kita juga punya plosa aromaterapi. Jadi pada saat dulu orang COVID itu kehilangan penciuman, nah itu kita punya aromaterapi yang ikut membantu untuk bisa memancing. Seperti itu, mencegah penularan seperti itu. Dan saat ini pun kita ikut concern juga berpartisipasi menyediakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk vaksin juga yang ketiga gitu, seperti itu. Jadi kita kerjasama juga dengan pemerintah. Di mana saja itu? Kemarin kalau untuk vaksin yang kedua kita dilakukan di Jakarta, kerjasama dengan Departemen Perhubungan. Mungkin yang ketiga ini di Jakarta juga. Tapi kalau untuk di daerah-daerah, kita kan ada orang cabang juga, jadi setiap ada instansi yang menyelenggarakan, kita ikut berpartisipasi juga mendukung kegiatan tersebut. Enesis itu ada di seluruh Indonesia dan kita bisa temui produknya dengan sangat mudah di baik warung tradisional maupun di minimarket sampai ke supermarket yang besar, hipermarket dan lain sebagainya. Tapi kantor-kantor besarnya di mana? Pabriknya hanya di Jakarta atau di Jabodetabek? Kita terpusat di Jabodetabek, jadi kita punya. Ada di daerah lain nggak? Kalau pabrik terpusat di Jabodetabek semua, tapi kalau secara distribusi barang kita sudah hampir merata, punya cabang di seluruh kota-kota besar seluruh Indonesia. Oke, demam berdarah adalah ancaman yang masih serius di Indonesia. Kita nggak boleh lalai. Jawa Timur merupakan 3 besar ya. Jadi besar. Yang nomor 1 itu kurang lebih sih Jawa Barat. Saya kurang tahu yang kedua siapa, yang termasuk yang ketiganya. Bukan DKI ya? Jawa Barat, Jawa Tengah barangkali, atau Jawa Timur tuh nomor 3. Nomor 3 ya. Oke. Nah, ada pertumbuhan permintaan dari tahun ke tahun karena ya DBD cukup marak di Jawa Timur. Iya. Jadi dengan selain COVID, dengan adanya DBD, otomatis kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan Sovel. Otomatis dampaknya pun ada permintaan dari sisi sales juga untuk perusahaan kita untuk peningkat penjualan Sovelnya juga, Mas, seperti itu. Nah, kita masih menunggu ya. Gimana teman-teman? Alat peraganya masih belum ada? Oke. Kita akan tunggu karena ini menarik sekali. Kita akan uji langsung mudah-mudahan bisa segera hadir ya. Mas Luis sendiri sudah bergabung di Enesis berapa lama? Saya sendiri cukup lama ya, udah hampir sekitar 15 tahunan di Enesis. 15 tahun ya. Jadi karirnya cukup panjang sudah dari merintis dari bawah juga, sudah pegang beberapa brand juga. Oke. Nah, terakhir nih di Sovel. Betul. Sovel termasuk yang produk yang cukup pionir di bukan pionir sih, lebih tepatnya jadi andalan buat Enesis. Betul. Jadi backbone-nya Enesis itu ada, jadi Sovel termasuk backbone-nya Enesis. Jadi kita backbone yang pertama itu kita punya Adem Sari juga. Jadi Adem Sari itu Adem Sari, pencegahan panas dalam. Kita punya sachet dan RTD, ready to drink juga. Terus yang kedua backbone kita ada Kispray juga. Jadi kalau mungkin
istrinya Iya, Mas iya, itu Alvito sering sangat setrika. sangat familiar Nah, Kispray, ya. itu pun cukup meningkat juga karena bisa membasmi kuman juga. Jadi Oh, baju pada saat kita keluar oke, pencegahannya kita bisa semprot juga dengan oke, Kispray ya. iya, iya. Lalu Kalau yang misalnya repot banget pakai lampu UV, bisa pakai Kispray nah, juga ini ya. betul, betul. Oke. Terus apalagi ke depan barangkali yang mau dikembangkan? Nah, ke depan memang basic kita juga kita punya produk-produk kesehatan dengan kondisi saat ini mungkin justru itu yang menjadi penopang pertumbuhan sales di Enesis produk-produk kesehatannya. Seperti ammonizer tadi kan ada. Apalagi sekarang ada tren masyarakat Indonesia kesadaran kesehatannya menjadi lebih tinggi ya. Betul. Kesadaran untuk menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, kebersihan keluarga dan mengantisipasi datangnya penyakit itu lebih tinggi karena ancaman pandemi ini ya. Dan Betul, itu betul. barangkali bisa memberikan angin segar buat Enesis dan perusahaan-perusahaan produk kesehatan lainnya kira-kira gitu Betul, ya. betul. Iya. Oke. Berapa jumlah karyawan seluruh Enesis? Mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 ya kalau sama Oke, orang oke. plannya dengan orang pabrik seperti itu. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Dan kita pun melakukan ke ekspor ke beberapa negara juga. Waktu pandemi menjangkit, ada dampak yang terkena langsung untuk ke Enesis? Apakah biasanya kan perusahaan lain itu ada gangguan ya, salesnya turun dan lain sebagainya. Tapi kan ini berbeda dengan produk-produk, terutama produk farmasi yang dan ada hubungannya sama kesehatan. Gitu. Ya, jadi pada saat COVID kemarin memang ada beberapa produk yang turun. Tapi beberapa produk yang justru yang produk kesehatan itu kita naik sehingga kita bisa substitusi dan secara total company kita masih bisa. Apa tuh yang turun dan apa yang naik? Yang naik apa? Jadi kalau yang naik otomatis antis kan, antis pada naik saat ya? itu diburu sama konsumen kan. Terus juga ammonizer pencegahan vitamin kesehatan juga itu ikut naik juga. Tapi kalau kayak Kispray otomatis turun karena kan penggunaannya orang yang bekerja mulai berkurang. Orang di rumah aja ya? Orang yang sekolah udah nggak sekolah, jadi frekuensi menyetrika berkurang otomatis secara sales pun meningkat, turun juga gitu. Tapi sekarang gimana kondisinya? Kalau sekarang kondisinya sejak 5-6 bulan terakhir udah mulai normal lagi, penjualan udah mulai balik ke normal semuanya. Membaik ya berarti ya. Iya. Ada produk-produk baru yang sudah disiapkan oleh Enesis misalnya? Ya kita mungkin lebih concernnya sekarang di samping produk-produk existing, new product development kita juga lebih fokus ke kesehatan juga melihat kondisi COVID saat ini. Kayaknya potensi growth-nya memang cukup besar di industri kesehatan saat ini kan. Oke, jadi nanti akan ada terobosan-terobosan untuk produk-produk baru dari Enesis ya. Betul. Nah, kita kembali lagi ke Sovel deh, Mas. Sovel itu kan sebenarnya udah sangat familiar di Indonesia ya. Sebenarnya mulai dari kapan Sovel itu ada dan apakah itu murni produk kita atau sebenarnya di luar negeri itu ada gitu? Jadi Sovel itu sejak tahun 88. Oh, mungkin udah lama kalau sekali ya. Mas Alvito pernah dengar dulunya itu sebelum ganti nama jadi Sovel, kita itu namanya adalah Sari Puspa. Oh. Jadi kalau mungkin yang dulu sering nonton TV, iklan-iklannya adalah Sari Puspa. Sari Puspa, oke. Nah, itu sudah di Enesis? Sudah. Oh. Nah pada saat itu mungkin setelah Sari Puspa launching dan booming, owner kami itu mau melakukan ekspor. Nah pada saat melakukan ekspor, kemungkinan nama Sari Puspa kan kurang cocok, gitu kan. Akhirnya kita melakukan rebranding, mengganti nama menjadi Sovel, agar kita bisa menggunakan brand yang sama pada saat melakukan ekspor. Jadi ini sudah diekspor? Sudah diekspor. Kemana aja? Jadi sekitar Asia kita udah ekspor ke Asia, sama Timur Tengah juga kita udah melakukan ekspor juga. Oke, jadi ini brandnya bukan brand kaleng-kaleng. Betul. Itu teruji tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara tetangga, bahkan sampai Asia ya regionnya. Asia. Mas Luis, sayang sekali waktu kita habis, nanti barangkali kita akan atur sedemikian rupa sehingga Detikers tahu nih uji peraganya ketika kita bersentuhan dengan Sovel, bagaimana nyamuk kemudian ogah nempel di kulit kita gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Lois atas dukungannya terhadap detikjatim.com. Sukses untuk Enesis dan juga untuk Sovel dan Force Magic.
Ya, sukses juga buat Ini masih ada Detik.com. waktu beberapa jam sebelum kita launching, masih bisa kulineran sekeliling Tunjungan Oke, sini. iya, iya. Makasih sekali lagi. Sama-sama, makasih. Ya, Detikers, itulah perbincangan saya dengan teman-teman dari Enesis. Kita akan bersama-sama menyaksikan launching detikjatim.com mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di Detik.com. Jadi pastikan Anda hadir, akan ada kepala-kepala daerah dari Jawa Timur, kepala-kepala daerah Anda, khususnya warga di Jawa Timur, dan juga ada Cak Lontong sama Wika Salim yang akan meramaikan acara ini. Tetaplah bersama kami di acara launching nanti. Terima kasih, kita akan ketemu nanti. Sampai jumpa.